Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bertemu lagi pada kesempatan kali ini bersama saya Muhammad Amin. Kita akan membahas sedikit tentang sejarah Islam di Jawa. Awal masuknya Islam di Jawa. Agama Islam mulai masuk di Pulau Jawa diduga jauh sebelum abad 13 Masehi. Pusat-pusat tertua penyebaran agama Islam adalah di daerah Gresik dan Surabaya. Persebaran agama Islam di Jawa dipelopori oleh para wali Songo. Zaman para wali menyebarkan agama Islam seperti buku Wejangan Syekh Bari yang ditulis oleh Sunan Bonang dan Primbon Jawa abad ke-16. Naskah-naskah tersebut menggambarkan pola pikir pesantren yang menentang ajaran panteisme atau ajaran yang memandang Tuhan beserta bersatu dengan alam. Kerajaan Islam di Jawa. Ada beberapa kerajaan Islam di Jawa. Yang pertama, Kesultanan Demak. Demak adalah kerajaan Islam pertama di Jawa. Sebelumnya, Demak merupakan daerah vasal Majapahit yang dipercayakan Raja Majapahit kepada anaknya, yaitu Raden Patah. Kemudian Sultan Pajang. Kesultanan Pajang didirikan oleh Joko Tingkir, lebih dikenal dengan gelar Sultan Adiwijaya. Kesultanan ini merupakan kerajaan Islam pertama yang terletak di daerah pedalaman Pulau Jawa. Dengan berdirinya Kesultanan Pajang, sejarah Islam di Jawa memperlihatkan babak baru. Kemudian yang ketiga, Kesultanan Mataram. Setelah pamor Kesultanan Pajang redup, Mataram muncul sebagai sebuah kerajaan Islam yang pada paruh kedua abad ke-16 Masehi. Kesultanan yang diproklamasikan oleh Penembahan Senopati itu menandai jejak terislamkannya tanah yang sejak ratusan tahun sebelumnya juga bernama Mataram, yang kental dengan warna Hindu dan Budanya. Kemudian ada Kesultanan Cirebon. Kesultanan ini adalah kerajaan Islam pertama di Jawa Barat. Ia didirikan oleh Sunan Gunung Jati sesuai dengan nama bukit di dekat Cirebon tempat ia dimakamkan. Sebagai daerah pesisir, Cirebon sejak sebelum dan sesudah masuknya pengaruh Islam merupakan pelabuhan yang penting di pesisir utara Jawa. Kemudian terakhir, Kesultanan Banten. Kesultanan Gunung Jati disebut juga sebagai orang yang telah menyebarkan Islam ke Banten. Menurut sumber tradisional, penguasa Pajajaran di Banten menerima Sunan Gunung Jati dengan ramah tamah dan tertarik untuk masuk Islam. Perkembangan pendidikan Islam Jawa. Pada awal perkembangannya, pendidikan Islam di Jawa diselenggarakan secara formal. Sambil berdagang, para dai muslim melakukan berbagai aktivitas pendidikan lewat dakwah. Pendidikan yang diselenggarakan di langgar atau di masjid bersifat elementer, dimulai dengan mempelajari huruf hijaiyah atau seringkali secara langsung mengikuti guru menirukan bacaan Al-Quran. Tujuan pendidikan dan pengajaran di langgar atau di masjid ini ialah untuk membaca Al-Quran secara baik dan benar tanpa memahami kandungannya. Metode pembelajaran di langgar atau di masjid menggunakan sistem sorogan, anak secara individual belajar kepada ustadz atau kiai, dan sistem halakoh, seorang ustadz atau kiai duduk bersila memberikan materi pelajaran dikelilingi murid-murid. Nah, lembaga dan tokoh pendidikan Islam di Jawa. 1. Pada tahun 1899 Masehi berdirilah pesantren Tebu Ireng di Jombang yang didirikan oleh Kyai Haji Hasyim Asy'ari. Madrasah yang formal berdiri pada tahun 1919 Masehi. Bernama Salafiyah, diasuh oleh Kyai Haji Ilyas. Madrasah ini memberikan pengetahuan agama Islam dan pengetahuan umum. Di Yogyakarta, banyak madrasah Islamiyah yang didirikan oleh organisasi Muhammadiyah pada tahun 1912, yaitu Quick School, Mu'allimin, Mu'allimat, Zuma, Kuliah, Mubaligh, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, Pondok Modern Gontor di Ponorogo.
yang berdiri pada hari Senin 12 Rabiul Awal 1345 oleh 3 bersaudara, yaitu Kiai Haji Ahmad Sahal, Kiai Haji Zainuddin Panani, dan Kiai Haji Imam Zarkashi. 3 bersaudara inilah disebut Trimurti. Keempat, di Jakarta sebagai Madrasah Al-Isyrad pada tahun 1913 oleh Jamiah Al-Isyrad, perkumpulan orang-orang Arab non-Alawiyah yang dipimpin oleh Ahmad Surkati pada tahun 1905. Berdiri Madrasah Jamiat Khair oleh perkumpulan Al-Khairiyah. Kelima, di Banten berdirinya Madrasah Al-Khairiyah pada tahun 1925 oleh Al-Jamiah Al-Khairiyah, perkumpulan dari orang-orang Arab dari golongan Alawiyin. Madrasah Matarul Anwar dan Madrasah Khairul Huda. Nah, demikian sedikit materi tentang sejarah Islam di Pulau Jawa dan pendidikan Islam atau perkembangan Islam di Jawa. Sekian dari saya, Muhammad Amin. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih telah menonton. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.